bahwa ada oknum yang dengan sengaja merobek bungkus mie spesial kolaborasi menganggapnya terlalu canggung dan juga tidak profesional. Gue aja lihat dari layar sangat tidak nyaman. Jungkook's app are just how to say perfect. Aku sudah bicara dengan label dan agensi terkait hal ini. Annyeonghaseyo, Jenggedel, user Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Lagi mana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Oke Cinggu, untuk berita pertama ada berita dari penggemar NCT Dream. Jadi baru-baru ini dikarenakan mereka sudah marah dengan hasil dari Seoul Music Award tahun 2021. Fans dari NCT Dream itu menggelar protes dengan menggunakan truk di depan gedung dari SM Entertainment. 2021 adalah tahun yang luar biasa bagi NCT Dream yang dipenuhi dengan angka-angka yang mengesankan, terutama dengan penjualan album fisik mereka yang sangat tinggi. Rilisan terbaru mereka yang Hello Future, versi repackage dari album lengkap pertama mereka Hot Sauce, telah terjual lebih dari 1 juta kopi di Hanteo. Inilah sebabnya mengapa tidak ada kejutan bahwa mereka diumumkan sebagai the winner dari penghargaan album terbaik untuk Hot Sauce di penghargaan Music Soul 31 pada tanggal 23 Januari lalu. Namun Cinggu, hasil ini rupanya tidak cukup untuk menenangkan penggemar dikarenakan bagi mereka, NCT Dream layak mendapatkan lebih. Secara khusus, fandom NCT Dream telah mengungkapkan kekecewaan mereka bahwa grup tersebut bahkan tidak masuk dalam nominasi Bonsang yang merupakan 13 artis terbaik untuk tahun ini. Menurut kebijakan dari penghargaan, seseorang perlu menerima Bonsang untuk bersaing memperebutkan Daesang. Namun Cinggu, data yang dikumpulkan oleh penggemar menunjukkan bahwa NCT Dream berada di peringkat 2 dalam hal penjualan fisik di Hanteo dan mereka berada di peringkat ke-6 dalam hal voting. Masing-masing kategori tersebut juga menyumbang 30% dalam total skor, sedangkan 40% sisanya diputuskan oleh panel juri. Berdasarkan sistem skor di atas, penggemar percaya NCT Dream cukup memenuhi syarat untuk sebuah Bonsang. Dengan keinginan untuk menerima penjelasan yang layak, komunitas penggemar dari NCT Dream yang disebut dengan NCT Dream Bar memutuskan untuk mengirim truk ke gedung SM Entertainment untuk meminta pengungkapan spesifik dari data yang ditinjau pada penghargaan SMA baru-baru ini. Pada saat yang sama, mereka juga meminta manajemen perusahaan untuk memperlakukan idol mereka dengan baik. Tampilan di truk berbunyikan, tolong ungkapkan skor kategori Bonsang dan juga Daesang di Seoul Music Award. Tolong perlakukan NCT Dream dengan adil. Kami akan selalu mendukung NCT Dream. Aksi tersebut juga mendapatkan dukungan antusias dari banyak komunitas penggemar NCT Dream lainnya di Korea dan juga penggemar yang berada di internasional. Diketahui truk tersebut akan mengelilingi markas agensi di kawasan Seongsu, Seoul, Korea, dan kampanye akan berlangsung mulai dari tanggal 26 hingga tanggal 28 Januari 2022. Sementara itu, SM Entertainment belum memberikan komentar terkait aksi para penggemar dan juga pihak tersebut. Oke, tadi kita sudah melihat ya bahwa di sini penggemar NCT Dream itu meminta kejelasan dari SM Entertainment mana sih data yang ditinjau gitu oleh Seoul Music Award, dan mereka juga keheran gitu loh kenapa NCT Dream tidak menerima Bonsang meskipun untuk tahun 2021 adalah tahunnya mereka, dapat kita sebutkan seperti itu ya, karena mereka juga meraih hal yang sangat mengesankan di tahun tersebut. Dan gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Nah Cinggu, masih ada berita dari NCT Dream. Jadi Cinggu, usai diumumkan penyebaran photocard NCT Dream dan juga fit card pada kemasan mie lemon bertanda khusus pada tanggal 25 Januari 2022, NCTzen langsung menyerbu minimarket terdekat. Nah, photocard NCT Dream lainnya tentu menjadi incaran para NCTzen Indonesia. Strategi marketing yang cukup baik dijalankan oleh salah satu brand mie sehat asli Indonesia ini. Namun Cinggu, kabar kurang mengenakan datang dari akun Twitter @okd pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 15.18 waktu Indonesia Barat yang sempat mencuitkan kekesalannya perihal kolaborasi dari brand mie tersebut. Terlihat dari video yang ikut ia unggah bahwa ada oknum yang dengan sengaja merobek bungkus mie spesial kolaborasi dari Lemonilo x NCT Dream tanpa membeli. Selain itu, ada akun Twitter lain yang juga mengeluhkan hal yang sama dengan mengomentari akun dari @okd. Belum diketahui lokasi dari adanya perusahaan kemasan untuk mendapatkan photocard NCT Dream yang disebarkan secara terbatas oleh Lemonilo. Sebelumnya, penyebaran photocard secara gratis ini juga pernah dilakukan oleh Tokopedia dan mengalami kejadian yang hampir serupa. Banyak Twitterzen yang menyarankan bahwa kemungkinan hal ini bisa terjadi sangatlah besar. Oleh karena itulah, pihak dari brand harusnya bisa lebih tegas dan juga hati-hati. Hal yang paling mudah dilakukan adalah dengan melakukan penataan display mie edisi spesial kolaborasi Lemonilo x NCT Dream di tempat yang bisa terpantau oleh CCTV ataupun pihak kasir. Tidak diketahui apakah kekacauan ini dilakukan oleh fans NCT Dream atau oknum yang berniat akan menjual kembali photocardnya.
Di sisi lain, Lemonilo secara resmi mengumumkan bahwa member NCT Dream yang terlibat dalam kolaborasi ini diantaranya adalah Mark, Longini, Jeno, Haechan, Jaemin, Jeonlo, dan juga Jisung. Dilansir dari lemonilo.com, cakupan kolaborasi ini hanya sebatas pada produk mie instan dengan varian mie goreng, mie kuah ayam bawang, dan juga kari ayam. Selain photocard dan juga pitcard, NCTzen bisa menggunakan filter kamera eksklusif yang bisa diakses dari QR code yang ada pada bungkus mie Lemonilo. Wah, ini cukup apa ya? Cukup ngebuat kita juga jadi kaget ya. Ini siapa sih gitu yang robek-robek bungkusnya terus diambil photocardnya habis itu kabur. Guys, tolong jadi orang yang apa ya? Bertanggung jawab lah gitu. Kalau kalian mau dapetin photocardnya bisa beli gitu. Kalau seandainya belum bisa beli nggak apa-apa. Kumpulin dulu uang baru nanti bisa beli. Emang harganya berapa sih? Maksud aku gini guys, kalau kalian ketahuan gitu ya kan nama kalian tuh jadi buruk loh. Nama kalian tuh jadi buruk banget. Apalagi ntar dipantau oleh CCTV ya. Oh my god. Kalian bayangin deh, tiba-tiba kalian ke gap nih sama pihak kasirnya, atau enggak kalian tuh terpampang di CCTV-nya, itu kalian malunya seumur hidup. Apalagi sekarang kan orang tuh suka banget nih nyebarin apapun gitu di sosial media. Nanti ada yang ketangkep ini langsung disebarin. Kalau kalian gimana? Bayangin kalau kalian ketangkep guys, kalian ketangkep nih, terus lagi di videoin. Wow. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan juga untuk topik yang kedua, ini adalah tentang Winter, aespa dan juga Lia Izzy yang kembali dibanding-bandingkan oleh netizen. Dan dalam hal ini setelah mereka dibanding-bandingkan, Lia Izzy justru mendapatkan kritikan dari netizen. Kenapa dapat seperti itu? Emang mereka dibandingkan dalam hal apa sih untuk kali ini? Masalah dengan peralatan teknis di panggung pertunjukan adalah situasi umum dengan idol K-pop. Saat melakukan koreografi, idol Korea juga kerap kali menjatuhkan kabel mikrofon. Dan setiap orang juga punya cara penanganan yang berbeda. Dan baru-baru ini ada sebuah video yang membandingkan insiden dari Lia Izzy dan juga Winter, aespa menarik perhatian para penggemar K-pop. Menghadapi masalah situasi yang sama saat tampil, bagaimana kedua idol Gen 4 ini menyelesaikan masalah? Saat tampil di panggung promosi untuk logo pada Oktober 2021, Lia tiba-tiba mengalami masalah saat kabel mic-nya terjatuh. Ia juga bingung dikarenakan mengenakan rok super pendek yang bahkan membuat celana pendek spandeknya terlihat di banyak momen saat ia tampil. Dia juga mengambil beberapa saat untuk memegang kabel mikrofon yang menjuntai dan menyelipkannya ke bagian belakang roknya. Dia bahkan harus berhenti menari untuk memperbaiki kostumnya. Penanganan dari wanita itu dipuji oleh penggemar, tetapi Cinggu non-penggemar menganggapnya terlalu canggung dan juga tidak profesional. Sementara itu, menghadapi masalah yang sama dengan Lia, Winter, aespa punya solusi yang lebih cepat. Ini adalah saat Winter baru saja debut dan juga melakukan promosi untuk Black Mamba. Tapi dia sudah sangat percaya diri dan juga profesional. Segera setelah kabel mikrofon jatuh, Winter hanya membutuhkan waktu 2 detik untuk memasukkannya kembali ke dalam sakunya. Patut disebutkan bahwa idol wanita ini sangat gesit saat ia terus tampil saat menangani insiden tersebut agar tidak membiarkan situasi tersebut mempengaruhi penampilan grup secara keseluruhan. Menanggapi komentar bahwa Lia kurang profesional dibandingkan dengan Winter, para penggemar Lia menjelaskan bahwa tidak mungkin membandingkan dua situasi ini. Pasalnya, Lia itu memakai rok pendek nih guys, yang membuatnya sulit bergerak dan juga menghadapi situasi tersebut. Oleh karena itulah, situasi yang dihadapi Lia jauh lebih canggung, dan fakta bahwa dia berhenti tampil untuk menyelesaikan kabel mikrofon sepenuhnya dapat dimengerti. Lagi-lagi mereka itu kembali dibandingkan dan jika dibandingkan. Dan tentu ini juga memicu war di kalangan penggemar. Benar nggak sih? Padahal mereka itu temenan loh guys. Oke, mereka juga sudah menunjukkan banyak momen mereka itu dekat satu sama lain. Bahkan aespa ataupun Izzy juga kerap kali menarikan tarian dari masing-masing grup. Ya nggak sih? Bener nggak sih gitu ya kan? Mereka kan friends nih. Ya begitulah K-popers zaman sekarang memang. Dan Cinggu untuk topik yang terakhir ini juga nggak kalah heboh. Ini juga ramai banget diperbincangkan dari kemarin. Oke? Jadi Cinggu ada influencer dan juga selebgram yang berasal dari Indonesia. Dia ini juga ternama banget, punya followers yang banyak. Kalau nggak salah kemarin berapa ya? Intinya banyak banget deh. Udah centang biru juga. Nah baru-baru ini dia itu mendapatkan perhatian dari banyak netizen dikarenakan bagaimana cuitannya di masa lampau. Oke, cuitannya masa lampau ini kayak mengomentari tentang outfitnya Hwasa. Outfitnya Hwasa kalau nggak salah itu pas tampil di Mama deh. Dan kenapa hal ini dapat ter-up kembali padahal ini kan udah lama banget gitu ya kan? Kenapa sih bisa up? Hal itu dikarenakan Kak Tiffany ini itu sudah bilang bahwa dia itu sudah ngomong atau berbicara bersama dengan Wei-in. Dalam tanda kutip sudah melakukan wawancara seperti itu, benar nggak? Jadi dikarenakan dia sudah berbicara gitu bersama dengan Wei-in, dan Wei-in ini merupakan member dari Mamamoo, dan Mamamoo ini juga merupakan grupnya Hwasa. Inilah yang ngebuat hal ini menjadi ter-up kembali. Lalu seperti apakah cuitan dari Kak Tiffany di masa lampau? Langsung aja kita baca bersama-sama dan coba kita berpikir dengan kepala yang lebih dingin. Jangan ada yang emosi dulu ya, tolong. Oke, kita baca di sini.
Mas-mas idol yang duduk di bangku nominasi mama itu pas Mbah Wasa tampil, awkward nggak ya? Gue aja lihat dari layar sangat tidak nyaman. I mean budaya barat mah biasa ya, tapi kan timur nih belum biasa ya yang segitu kebukanya di stage. Terus truk dulu, nggak dah gitu. Oke Cinggu, tadi kita sudah melihat bagaimana komentar dari Kak Tiffany tentang penampilan dari Hwasa. Coba kita lihat dan juga komentari hal ini dengan kepala yang lebih dingin. Kalau kita lihat ini sebenarnya pendapat dari setiap orang, dan setiap orang bebas mengemukakan pendapat mereka. Oke, dia itu katanya tidak nyaman saat melihat bagaimana penampilan dari Hwasa seperti itu. Itu adalah pendapat dia dan itu adalah yang dia rasakan. Bukan bermaksud untuk membela atau gimana ya, tapi setiap orang memang memiliki pandangan atau perspektif yang berbeda. Itu adalah pandangan dari Kak Tiffany, kita biarkan saja. Tapi Cinggu, balik lagi, Kak Tiffany itu kan public figure ya. Public figure, dia juga punya banyak followers, terkenal, udah centang biru juga. Jadi hal-hal ini itu diperhatikan banget oleh netizen. Oke, sama kayak kemarin yang sempat heboh nih. Oke, heboh banget tuh ya kan. Adalah kemarin gitu. Kita nggak usah sebutin ya. Jadi Cinggu memang di saat kalian itu sudah punya banyak sekali followers, jadi public figure gitu. Apapun yang kalian tulis itu pasti akan menjadi sorotan oleh netizen, apalagi untuk Kak Tiffany. Apalagi nih Cinggu, sebelumnya Kak Tiffany itu juga sudah membuat sebuah cuitan. Di sini cuitannya itu kayak membahas tentang bagaimana penampilan dari Jungkook. Karena aku nggak mau salah-salah, aku akan langsung aja bacain bagaimana cuitannya Kak Tiffany mengenai masalah dari Jungkook. Jungkook's app are just how to say perfect. I'm putting this on love for you. This is what you did, Namjoon. Army, you're welcome. Oke. Jadi di sini Kak Tiffany itu bilang bahwa di saat Jungkook menunjukkan apps-nya, wow, itu terlihat perfect. Apalagi untuk Namjoon juga, itu wow, good banget. Nah inilah yang disorot oleh netizen. Kenapa pas di saat cewek terlihat seksi, dia bilang nggak nyaman gitu. Tapi di saat cowok menunjukkan apps-nya, dia bilang wow, suka. Jadi kalau kita lihat dan juga perhatikan, ada yang namanya double standar atau standar ganda. Dan untuk Hwasa, perlu dicatat juga Hwasa ini merupakan salah satu idol yang nggak pernah takut loh guys untuk menunjukkan sisi yang berbeda dari dirinya. Bahkan seperti yang kalian lihat ya, Hwasa ini telah menghancurkan standar kecantikan di Korea. Bahkan dia juga dengan berani ya tidak menggunakan bra saat dia itu berada di bandara. Dia itu savage banget loh guys, savage banget loh. Terserah orang tuh mau mikirnya apa, dia itu akan melakukan apa yang pengen dia lakuin, atau dia itu pengen jadi dirinya sendiri. Ini yang aku suka dari Hwasa. Dia itu ngajarin kita untuk terus berani gitu, nunjukin warna kita tersendiri. That's what I mean. Dan Cinggu, berikut komentar-komentar dari netizen. Langsung aja kita baca komentar mereka bersama-sama. Jadi ngerti lah ya masalahnya di mana. Tiffany Afifa, opini kamu tentang Hwasa juga disampaikan dengan kata-kata yang kurang baik. Haduh, nggak dah, aku aja nggak nyaman liatnya. Bener, bajunya Hwasa udah lolos sensor KPI-nya Korea, jadi nggak ada yang perlu dipermasalahkan soal outfit dari Hwasa. Begitu pula dengan outfit dari opa-opa yang lihatin apps-nya udah lulus sensor, jadi nggak perlu double standar. Toh baik opa-opanya dan Hwasa nggak underage juga. Itu adalah beberapa komentar dari para fans atau para netizen yang lain. Dan Cinggu, Kak Tiffany di sini juga sudah memberikan penjelasan terbaru melalui cuitannya. Langsung aja kita bacakan. Hai semuanya, aku sejauh ini memutuskan diam dikarenakan aku merasa aku sudah klarifikasi dan minta maaf tentang kesalahan aku di tahun 2018. Oh, lama banget ya, 2018 loh. Aku tweet tentang ketidaknyamananku pribadi dengan kata-kata yang kurang indah, dan saat itu sudah banyak yang aku diskusikan. Lalu aku minta maaf dan juga aku hapus tweetnya. Kalau masih ada yang belum puas dengan permintaan maafku di tahun 2018, sekali lagi aku minta maaf atas ketidaknyamanan yang aku timbulkan dari tweetku di masa lalu. Untuk siapapun yang tersinggung dan sakit hati, sekali lagi aku minta maaf. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Aku sudah bicara dengan label dan agensi terkait hal ini, dan bahwa interviewnya tidak akan ditayangkan. Semua pihak sudah setuju. Jadi interview bersama dengan Wei Nuna itu tidak jadi di-upload oleh Kak Tiffany. Dan seperti aku lihat-lihat juga, Kak Tiffany ini kerap kali melakukan wawancara bersama dengan artis Korea. Dan kemarin aku lihat dia juga melakukan wawancara bersama dengan boy group dari Bulim Entertainment, yaitu Drippin. Dan kemarin dia interview bersama dengan Wei-in, tapi dikarenakan kontroversi yang satu ini, untuk interviewnya tidak jadi ditayangkan seperti itu. Well, dari kasusnya Kak Tiffany, sekali lagi kita juga harus waspada ya dalam memberikan komentar-komentar, apalagi yang namanya jejak digital. Jujur aku juga takut banget guys, apalagi ngomong, sebenarnya aku takut banget. Dan sekarang ya aku juga menghindari banget yang namanya nulis-nulis, apalagi di Twitter. Nulis something tuh ngehindarin banget. Pasti aku juga pernah berkomentar yang buruk seperti itu, pasti pernah. Dan juga menyinggung banyak orang, pasti itu pernah banget. Apalagi ngomong gitu ya kan, pasti sering banget. Jadi aku juga
selalu introspeksi diri, dan sekarang tuh kayak ngurangin banget yang namanya julid di sosmed. Lebih baik julidnya itu langsung aja sih. Dan aku sekarang lebih memilih untuk lebih baik bergejolak di dalam hati aja, ngerti nggak? Daripada ikut memberikan komentar-komentar. Kecuali ada hal yang menurut aku harus didengar oleh orang lain baru aku berkomentar. Dan well, cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke, berita tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusul Game pamit. Thanks for watching. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.